Jangan berani menjelaskan ketika hubungan dengan saudara. Karena bapak-bapak polisi di depan setia di sana sama-sama kita mengingat bangsa ini, sama-sama mengingat negara ini, sama-sama mengingat negara konstitusi kita, berada pada konstitusi negara kita bangsa-bangsanya. Sama kita berdiri depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita semua berkumpul di depan kantor Bawaslu, tepatnya 1 Maret 2024, adalah menyuarakan tentang gugatan perubahan untuk Indonesia. Karena kita tahu semua bahwa pemilihan Pilpres 14 Februari 2024 kemarin adalah penuh dengan kecurangan dan intimidasi, baik di lorong-lorong, di desa-desa maupun di kota-kota besar. Maka apa yang kita lakukan hari ini adalah menginginkan kepada Bawaslu agar yang namanya KPU, ketua KPU pusat itu harus dipecat. Karena kenapa? Berbagai macam intimidasi dan kecurangan yang dilakukan, tetapi pihak KPU hanya diam seribu bahasa. Maka saya berharap kepada Bawaslu sebagai penyelenggara negara, jangan diam, karena negara kita dalam keadaan terancam, negara kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, negara kita dalam keadaan kondisi yang mengerikan. Hari ini kita tidak mau lagi bahwa negara Republik Indonesia hanya dikendalikan yang namanya sosok Jokowi Widodo. Kenapa? Negara kita ini dibangun adalah dengan bukan hanya dikuasai oleh dinasti keluarga mereka, tetapi negara ini dibangun untuk apa? Untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Minta pemasulan tentang sosok namanya Joko Widodo. Yang ketiga adalah bagaimana turunkan sembako. Dan ini semua kita harus perjuangkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Pak Sarif Marima telah menyampaikan orasinya. Kemudian saya minta keterwakilan dari anak-anak untuk menyampaikan orasinya. Ibu siapa? Ibu Yanti, mata Ibu Yanti. Aplaus buat Yanti, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Persatuan Emak-Emak tidak mau menginginkan bahwa negara kita ini dijadikan negara dinasti. Ini negara Republik Indonesia yang ada NKRI, bukan negara dinasti untuk para kita dari kita. Kami dari perwakilan emak-emak meminta kepada ketua KPU, para ketua Bawaslu untuk segera memecat dan mengubah segala sistem yang diperlakukan intimidasi buat para pendukung pasal satu yang menjadi kecintaan. Diharapkan para petugas Bawaslu dan kepada ketua KPU untuk segera memberi tindakan. Kami berjanji, kapan suara kami tidak akan didengar, insya Allah Makassar akan menang. Indonesia tidak dalam betullah KPU, betullah Majelis Indonesia. Bawaslu, selamat kamu tinggal di awal keluar. Kami berhak untuk menuntut dan meminta kejujuran dan keadilan para penguasa hari ini. Oke, dunia, khususnya Indonesia bangsa. Suara rakyat adalah suara kebenaran. Tangisan umat-umat adalah tangisan langit. Ingat bahwa seorang ibu pembusuk sudah berusaha. Ketika ini sudah berteriak dan merasakan bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Karena mereka berdiri di sini hanya untuk menyuarakan sebuah hak-hak kami yang telah hilang, yang telah merampas, yang telah dikubur oleh penguasa rezim, kawan-kawan sekalian. Karena kami datang sini hanya satu, menolak kecurangan hasil Pilpres 14 Februari 2024. Kasih khususnya pada rakyat kepala desa Bupati yang juga ada di Gubernur seluruh Indonesia, kawan-kawan sekalian. Mereka cawe-cawe, mereka memiliki salah satu pasal, kawan-kawan sekalian. Untuk itu kami datang di sini menolak tiga, yaitu masukkan Jokowi, kemudian pecat ketua KPU RI, ketiga kenaikan harga sembako. Ketiga, kawan-kawan sekalian, ingat ketua KPU di dalam ini adalah senior saya di sini. Mereka yang mengajarkan saya bagaimana berpikir kemerdekaan, individu kemerdekaan, kawan-kawan sekalian. Tidak boleh mengintervensi oleh siapapun. Ingat, Hasbullah, kekanda Hasbullah di dalam KPU.
menjadi pemimpin di Republik ini, tapi sekarang takutnya menjadi antek-antek cukong-cukong kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Sekali lagi, satu komisioner KPU di alam adalah lebih saya di hari ini, yaitu hati saya. Ketika Anda merasa kabel hari ini, semua dengan saya keluar untuk menemui kami, untuk menjelaskan bagaimana sirekap, bagaimana situasi itu. Ingat kawan-kawan sekalian, tidak masuk logika. Anak TK pun tidak terima secara akal bahwa hasil sirekap dan ditengarai yang dititipkan oleh program yang sudah diatur formnya, kawan-kawan sekalian. Bayangkan di hari pertama saya politik ini, angka tolong komisioner satu dikasih keluar untuk mendengarkan pernyataan sikap kami. Sebelum saya pindahkan mic ini ke Jeniap kembali, saya minta tolong sekali diterima kami ini. Karena kita semua sudah tahu, kita semua tahu gini, Bapak semua digaji dari pajak-pajak kami tiap hari. Kami bayar parkir masuk ke sana untuk Bapak. Jadi Bapak jangan memperlakukan kami sebagai musuh. Oke kawan-kawan, tetap satu komando. Berhutani mahasiswa miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu sarang demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terbebasnya masyarakat bekerja, terciptanya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Jadi sekali lagi kami meminta dengan baik, tolong KPU komisionernya satu orang keluar. Ini permintaan dan peringatan pertama kami. Tolong komisioner keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beri waktu 5 menit. Kalau salah satu perwakilan bahwa KPU tidak keluar, kami masuk. Setuju? Tolong. Cuma 5 menit kami minta waktunya untuk menyampaikan. Kita akan masuk. Tolong ibu-ibu. Masih banyak yang harus kita selesaikan. Tolong perwakilannya. Kalau mereka tidak ada keluar, kami yang masuk. Ayo masuk. Maju. Maju masuk saja. Waktu ini waktu bu. Perintahkan maju selangkah. Saya perintahkan maju selangkah. Saya minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak kepolisian yang kami hormati semua, termasuk Ibu Polwan yang siap siaga di sini. Cantik-cantik semua. Alhamdulillah, hari Jumat ini hari berkah. Kami kasih waktu 5 menit untuk koordinasi dengan kami semua. Kami minta kepada teman-teman aparat supaya koordinasinya lebih akurat.
45 tahun, Bapak pagar-pagar Soekarno mengatakan, berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia ini. Seperti hari ini saya mengatakan, berikan hak aku 10 aja ibu-ibu emak-emak akan saya maksudkan dan tumpahkan di Jokowi. Oke, kami ada cerita bukan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Kami melihat kondisi bangsa hari ini sudah tidak dapat saja. Bapak Jokowi telah melanggar segala aturan. Hanya ingin menyuarakan agar konstitusi kita tetap berada di koridor Undang-Undang Dasar 45. Kita lihat Bapak Jokowi sebagai presiden ikut cawe-cawe dalam mengintervensi hasil Pilpres 2024 ini. Mereka menggunakan instrumen negara untuk menekan seluruh instrumen negara, misalnya bupati, gubernur, wali kota, ASN, bahkan aparat desa telah diintervensi untuk mendukung salah satu paslon. Ini salah satu kecurangan. Kecurangan kedua adalah anggaran negara, yaitu bansos, BLT, untuk dibagikan ke seluruh masyarakat memilih salah satu paslon. Sudah melanggar aturan luar biasa, telah mengkubur konstitusi kita. Oke, kami minta kepada seluruh wakil rakyat yang ada di dalam yang digali oleh daripada rakyat, agar kita benar hati paling dalam kami di sini. Bayangkan kita sudah 2 tahun bergerak untuk bagaimana melakukan perubahan di Republik ini. Kami hadir di sini memberikan tuntutan kepada keterwakilan DPR agar memberikan rekomendasi ke pusat bahwa mendesak Ketua DPR RI bersama jajarannya, bersama MPR RI agar mendorong hak angket untuk memasukkan rezim Jokowi busuk ini, saudara sekalian. Betul tidak? Yang kedua, diskualifikasi 02 yang menabrak aturan di KPU dalam proses penjaringan rakyat. Maksulkan Jokowi diskualifikasi paslon 02 dan turunkan harga sembako, pecat anggota DPR dan Bawaslu. Itu kemudian sudah ditindaklanjuti, kita sudah menunggu, ada garansi sekitar seminggu, sepekan ke depan. Kemudian saya lanjutkan ke kakanda Ketua Resepa Haji Baraima, salah satu tokoh di masyarakat Kota Makassar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, bahwa perjuangan hari ini kita diberkahi oleh Allah. Karena kenapa? Kita diterima dengan bagus, dengan baik oleh anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Pak Januar dari Demokrat dan juga Ibu Aslinda dari PKS. Tetapi intinya adalah seluruh tuntutan hari ini itu akan dia lanjutkan ke DPRD pusat. Kalau tidak ada aral yang menitan juga, dia insya Allah ada perwakilan di sana untuk menyampaikan aspirasi kita hari ini. Makanya alhamdulillah kita berdoa saja bahwa setiap langkah dan setiap perjuangan jangan, dan kita akan memperbaiki. Yakin dan percayalah pasti kebenaran akan datang dan kesaliman pasti akan hancur. Itu. Jadi saya berharap ketika kita pulang sebentar, kita pulang dengan tertib, karena kita semua ini adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya etika dan punya attitude yang bagus. Tidak sama di luar sana, semua ditabrak. Tapi saya yakin dan percaya bapak-bapak semua, ibu-ibu semua adalah orang-orang yang baik, sehingga kita diterima dengan baik. Luar biasa penerimaan anggota DPR kita di dalam. Kita dipersilakan dan juga dipersilakan untuk berbicara semua. Jadi sangat luar biasa. Ucapan terima kasih, doaku teriring, sehat semua, panjang umur dan banyak rezeki. Yakin jangan berhenti berjuang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara normatif, tim aspirasi dari DPRD Provinsi Selatan sudah menerima kita, dan kita terus akan mengawal, karena perjuangan kita adalah bagaimana hak angket ini diagendakan di dalam sidang pertama di tanggal 4 oleh DPR Pusat. Jadi kita harapkan agenda hak angket sudah masuk dalam agenda DPR Pusat, sehingga bergulir terus dan didukung oleh fraksi-fraksi yang mendukung hak angket di DPR Pusat. Dan di luar kita juga sudah berupaya keras untuk bagaimana mendorong hak angket ini bergulir terus, karena
persoalan TSM adalah persoalan yang sangat merusak norma-norma demokrasi di Indonesia. Oleh itu kita harapkan kita terus bersemangat mendukung dari luar hak angket ini digulirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami dari tim Satgas ikut serta memantau apa yang terjadi dalam. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, aspirasi kita diterima, dan yang diharapkan hak angket insya Allah seperti disampaikan